Selamat jumpa kembali pada pertemuan ke-8 mata kuliah e-commerce ini. Kita akan bicara mengenai e-payment, electronic payment. Apa itu electronic payment? Pada dasarnya electronic payment adalah sistem pembayaran yang dipergunakan di internet. E-payment ini sangat erat kaitannya dengan e-commerce karena biasanya dalam e-commerce ketika mereka ingin melakukan pembayaran, mereka menggunakan e-payment system. Memang ada yang masih menggunakan pendekatan tradisional seperti apa cash and carry ada juga yang misalnya apa transfer dulu nanti slip transferannya di scan, dipotret, kasih ke penjualnya baru dikirim balik ada. Tetapi yang paling modern adalah dengan menggunakan e-payment, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pembayaran. Apa yang perlu kita ketahui dengan e-payment? Sistem pembayaran e-payment ini memiliki sejumlah persyaratan yang harus mereka miliki. Yang pertama adalah harus dijaga konfidensialitasnya. Dalam hukum manapun dikatakan ketika orang bertransaksi, ya itu adalah suatu aktivitas konfidensial antara pembeli dan penjual. Jadi waktu mereka bertransaksi, yang tahu adalah pembeli dan penjual. Tidak ada boleh pihak lain yang tahu. E-payment system ini harus terjaga benar-benar. Kenapa? Karena menyangkut masalah misalnya nomor transaksi di bank atau nomor kartu kredit yang dipergunakan, ya kepada siapa saya harus bertransaksi. Nah itu semua harus dijaga konfidensialitasnya. Yang kedua adalah integritasnya. Ketika kita bertransaksi ada data, apa yang dibeli, berapa harganya. Nah itu tidak boleh berubah. Karena kalau sampai berubah, ada pihak yang dirugikan. Misalnya saya membeli barang 10.000, terus ada hacker masuk dirubah jadi 100.000, uang saya hilang 100.000 untuk barang yang 10.000. Nah, sistem e-payment harus memastikan tidak mungkin terjadi hal-hal semacam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah autentifikasi. Tahu dari mana bahwa yang melakukan adalah benar-benar pihak yang memang ingin melakukan transaksi. Artinya, kalau ada saya, Eko Indrajit, ingin bertransaksi dengan satu perusahaan di e-commerce, tahu dari mana e-commerce bahwa ini saya benar-benar adalah Eko Indrajit. Harus ada mekanismenya. Kenapa? Karena saya menggunakan kartu kredit saya. Kalau tidak jelas, maka bisa saja orang lain menggunakan kartu kredit saya. Berarti saya tidak terotentifikasi di sana. Nah, dan saya akan dirugikan. Sistem pembayaran harus bisa menjamin otentifikasi. Berikutnya adalah keamanan. Keamanan dari mana? Dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk siapa? Untuk pembeli dan penjualnya juga. Bahkan untuk teknologi yang dipakai juga perlu dijaga keamanannya. Keamanan menyangkut keamanan datanya, keamanan transaksinya, keamanan informasi yang ada di sana, keamanan jaringannya. Nah, itu semua harus dijaga dengan baik dalam suatu sistem pembayaran. Kemudian mekanisme privacy, ya. Ada hal-hal dalam transaksi yang tidak boleh diketahui orang lain karena sifatnya sangat privacy sekali. Nah, di situ juga sistem pembayaran harus bisa menjamin adanya privacy. Divisibilitas terkait dengan transaksi kecil maupun transaksi yang volumenya besar, sistem bisa melakukan atau memfasilitasinya. Kerap sistem pembayaran cuma bisa untuk yang besar-besar saja. Di bawah 1.000 perak nggak mau. Atau yang kecil-kecil saja, micro payment di atas nggak mau. Nah, harus punya divisibilitas di sini. Dan yang terakhir yang paling penting adalah terkait dengan interoperabilitas. Dalam e-payment biasanya ada jejaring pihak yang saling kerjasama. Siapa dia? Pemegang kartu kredit, bank tempat kartu kredit itu ada, bank tempat penjual itu taruh tabungannya, tempat transaksi ditaruh uangnya, ya, custodian bank dan lain sebagainya. Nah, semua pihak itu kerjasama dan mereka harus bisa saling disambung teknologi satu dengan yang lainnya. Kalau teknologi kita interoperabilitasnya jelek, tidak open, akibatnya apa? Tidak bisa disambung-sambung dan tidak bisa membuat suatu sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman, dan terkendali. Nah, seperti apa jenis e-payment-nya? Macam-macam. Ada yang namanya istilahnya micro payment. Ini untuk bayar uang-uang yang kecil-kecil, bahasa Indonesia uang-uang receh gitu ya, yang jumlahnya tuh nilainya sangat kecil, di bawah 10.000 ya, tapi beberapa kali dilakukan tuh micro payment. Kemudian ada yang modelnya e-wallet, seperti kita punya dompet gitu ya. Ini e-wallet seolah-olah kita punya dompet di dunia maya yang di dalamnya ada uang. Ada uang 1.000-an, ya 10.000-an, ya 50.000-an, ya 100.000-an ya. Dan kita bisa mengeluarkan dari wallet itu. Wallet itu sifatnya virtual, itu namanya e-wallet. Ada lagi e-cash.
E-cash itu apa? Suatu nilai yang sama dengan nilai uang itu sendiri. Dan saya bisa menggunakan itu untuk belanja apa saja. Yang paling umum kredit card. Bahkan debit card juga bisa dipakai untuk melakukan transaksi di dunia maya. Atau yang sifatnya adalah seperti PayPal atau seperti perwujudan yang belakang ini namanya Bitcoin. Apapun yang memiliki nilai dan bisa dipakai untuk berbelanja atau ditukar dengan uang, itu menjadi suatu jenis-jenis model e-payment yang mengemuka belakangan ini. Nah, isu paling besar dalam e-payment ini, setiap kali orang bicara e-payment, dibandingkan bicara kemudahan, paling banyak bicara masalah keamanan. Jika Anda menyediakan e-commerce, Anda harus bisa memastikan atau meyakinkan konsumen Anda bahwa sistem pembayaran Anda aman. Secara teknis, kalau kita bicara masalah keamanan, beberapa jargon keluar. Pertama misalnya yang namanya PKI, Public Key Infrastructure. Apa itu? Itu suatu sistem, suatu infrastruktur, suatu protokol itu ya, suatu cara, mekanisme di mana cara mengamankan transaksi ketika kita menggunakan banyak fasilitas, infrastruktur, atau sumber daya publik. Kita tahu kalau kita menggunakan infrastruktur publik, berarti orang lain kan bisa masuk ke sana. Nah, bagaimana untuk meyakinkan bahwa itu aman? Ada mekanisme atau konsep yang namanya PKI, Public Key Infrastructure. Di situ setiap orang nanti setiap kali melakukan transaksi akan memiliki public key dan memiliki private key. Dua kunci, di mana kalau hanya dengan mengetahui dua kunci inilah maka transaksi bisa dilakukan. Sehingga orang lain yang tidak memiliki kunci ini tidak bisa melakukannya. Kunci publik bisa dilihat siapapun, tapi kunci private hanya orangnya yang tahu. Nah, itu namanya PKI. Konsep mensandikan, mengacak data yang sesungguhnya, itu namanya peristiwa public key encryption. Dulu kita belajar di pramuka supaya orang tidak bisa membaca pesan kita sandikan. Nah, kita belajar enkripsi. Dan ketika sudah jadi sandi, kita dekripsi lagi supaya kita bisa membaca. Prinsipnya sama. Dalam kriptografi di dunia internet adalah data transaksi pembelian, data commerce, data pembelian diacak. Sehingga orang yang ngambil atau menyadap tidak bisa ngerti itu maksudnya apa. Nah, itu namanya encryption. Nah, untuk menjalankan encryption itu ada algoritmanya. Algoritmanya ini juga mestinya rahasia supaya orang lain tidak bisa tahu. Nah, algoritma ini yang dipakai untuk apa? Untuk membuat orang lain yang melakukan transaksi e-commerce aman, datanya aman, identitas dia aman, ya, dan transaksinya juga aman. Terus siapa yang mengasih tahu kita bahwa ini adalah password Anda, ini adalah pihak yang aman untuk bertransaksi, ini adalah public key infrastructure-nya dan lain sebagainya? Ada jasa otoritas yang harus ada di dalam mekanisme itu yang namanya yang menyediakan sertifikat digital. Bersama dengan sertifikat digital ada yang namanya digital signature. Ya seperti tanda tangan kita, cuma sifatnya digital. Sertifikat digital memberitahu kepada kita siapa pihak ketiga yang bisa dipercaya tersebut untuk menghubungkan kunci dengan pemiliknya, public key maupun private key. Sementara tanda tangan digital dipergunakan yang harus dinyatakan setiap kali Anda bertransaksi. Sama misalnya Anda biasa transaksi sama saya, Anda bisa tahu mana tanda tangan saya atau bukan. Orang yang mencoba memasuk tanda saya akan kelihatan di sini. Dengan digital signature, orang yang merubah dokumen pun bisa ketahuan dokumen itu berubah dari aslinya atau tidak. Kemudian ada juga istilah yang namanya SSL, Secure Socket Layer, suatu protokol yang melindungi pipa koneksi antara browser ya dengan card holder atau pemegang kartu untuk bertransaksi tersebut. Anda juga kenal misalnya HTTPS gitu ya, setiap kali Anda ingin transaksi, protokol HTTP itu berubah menjadi HTTPS, artinya Anda memasuki ke secure transaction browser. Nah, semua jenis keamanan ini sifatnya adalah prinsipnya begini. Keamanan dengan kenyamanan selalu berbanding terbalik. Jadi semakin banyak layer-layer, tingkatan-tingkatan keamanan yang Anda masukkan, maka akan semakin tidak nyaman bagi pengguna e-commerce. Tapi kalau ingin pengguna e-commerce nyaman sekali, hampir tidak ada lindungan security-nya. Oleh karena itu,
Jika Anda penyedia atau perancang sistem e-commerce, harus memperhatikan keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan ini. Level-level keamanan, layer-layer keamanan, lapisan-lapisan keamanan disesuaikan dengan barang yang dijual, dengan risiko yang ada. Istilahnya, jangan sampai harga berangkas lebih mahal dari harga isinya. Harga berangkasnya 1 miliar, isinya uang 10.000 perak, yaitu berarti tidak justified. Jadi keamanannya disesuaikan dengan nilai dari barang itu sendiri. Nah, jika barang itu sungguh bernilai, maka pakailah keamanan yang berlipat ganda. Jika barang, account, transaksinya nilainya rendah, keamanannya pun disesuaikan dengan adanya. Kenapa? Karena membangun sistem keamanan bagi pelaku e-commerce juga merupakan biaya yang harus diperhitungkan secara sungguh-sungguh. Biaya ini akan dikompensasikan dalam bentuk harga atau cost atau price dari produk atau jasa yang Anda tawarkan melalui e-commerce maupun melalui mobile commerce. Demikian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai kita berjumpa di pertemuan berikutnya membahas isu e-commerce yang lain lagi. Terima kasih.